Kau. Oh. Begini. Anak-anakku, ayo, jangan mager, jangan baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Olivia yang akan memaparkan materi mengenai definisi presentasi ilmiah dan hakikat presentasi ilmiah. Baik, jadi presentasi ilmiah adalah penyajian yang disampaikan kepada audiens dengan tujuan untuk membagikan pengetahuan, hasil penelitian, temuan atau argumen yang didasarkan pada metodologi ilmiah. Presentasi semacam itu umumnya menggunakan fakta, data, grafik, dan referensi ilmiah untuk mendukung pencarian informasi yang ingin disampaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hakikat presentasi ilmiah. Jadi, secara umum tujuan presentasi adalah edukasi, pendidikan, memberikan informasi dan persuasif atau mempengaruhi. Jadi ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan agar presentasi ilmiah berjalan dengan lancar. Jadi yang pertama adalah menarik minat dan perhatian peserta. Yang kedua, menjaga agar presentasi tetap fokus. Yang ketiga, menjaga etika ketika tampil di depan forum ilmiah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi yang pertama tata cara dan etika presentasi ilmiah, dan materi yang kedua yaitu bahan presentasi ilmiah menggunakan multimedia. Nah, adapun materi yang pertama yaitu tata cara presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah akan berhasil jika penyaji menaati tata cara yang lazim. Yang pertama yaitu penyaji perlu memberikan informasi kepada peserta secara memadai. Informasi tersebut akan dipahami dengan baik jika peserta memperoleh bahan tertulis, baik bahan lengkap maupun bahan presentasi PowerPoint. Jika diperlukan, bahan dapat dilengkapi dengan ilustrasi yang relevan. Nah, apabila bahan ditayangkan, harus dipastikan bahwa semua peserta dapat melihat layar dan dapat membaca tulisan yang disajikan. Yang kedua, penyaji menyajikan informasi dalam waktu yang tersedia. Nah, untuk itu penyaji perlu merencanakan penggunaan waktu dan menaati panduan yang diberikan oleh moderator. Dan yang ketiga, penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Hal itu karena forum ilmiah merupakan wadah bagi ilmuwan dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu, saling asah otak dan hati, serta saling berbagi informasi akademik, baik sebagai hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Nah, dalam forum ilmiah ada beberapa peran yang dimainkan oleh aktor yang berbeda, yaitu penyaji, pemandu atau moderator, penulis, peserta, dan teknisi. Semua pihak wajib menjalankan tugasnya agar jalannya presentasi ilmiah berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan main yang telah ditentukan. Nah, adapun etika yang perlu diperhatikan oleh penyaji yaitu antara lain yang pertama, menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Nah, adapun kerugian yang dimaksud mencakup hak atau kesempatan, kehilangan muka, serta tersinggung perasaannya. Adapun hak dalam presentasi ilmiah meliputi hak berbicara, hak membela dan mempertahankan pendapatnya, serta hak mendapatkan pengakuan. Nah, adapun kehilangan muka dapat terjadi apabila aib atau kekurangan seseorang diungkapkan secara vulgar. Sementara itu, apabila ada seseorang yang telah melakukan sesuatu yang sangat berharga, dia memiliki hak untuk mendapat pengakuan. Agar manfaat multimedia dapat dinikmati, presentasi multimedia perlu disiapkan dengan baik. Dalam mempersiapkan presentasi multimedia, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan butir-butir terpenting
bahan yang dibahas. Yang kedua, atur butir-butir tersebut agar alur penyaji runtut dan runut. Yang ketiga, kerangka pikir perlu diungkapkan atau disajikan dalam diagram atau bagan alir untuk menunjukkan alur penalaran. Yang keempat, tuliskan semuanya dalam bingkai PowerPoint dengan ukuran huruf atau gambar yang memadai. Yang kelima, pilih rancangan slide yang cocok. Yang keenam, uji coba tayangan untuk memastikan bahwa semua bahan yang disajikan dalam slide dapat terbaca oleh peserta dalam ruangan yang tersedia. Yang ketujuh, cetak bahan dalam slide tersebut untuk digunakan sebagai pegangan dalam penyajian. Selanjutnya yaitu bahan presentasi ilmiah dengan multimedia. Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa teknologi merupakan salah satu hal yang terpenting yang harus terpenuhi di dalam kehidupan. Dalam era teknologi informasi, presentasi ilmiah dengan multimedia sudah menjadi kebutuhan karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu presentasi akan lebih menarik karena penyaji dapat membuat manuver dalam memvariasikan penyajian bahan, termasuk melalui animasi. Yang kedua, penyaji dapat menghemat waktu karena dapat mengoreksi bahan sewaktu-waktu diperlukan. Yang ketiga, penyaji dapat memberikan penekanan pada butir permasalahan yang dikehendaki secara menarik. Yang keempat, penyaji sangat dimudahkan karena membawa bahan dalam bentuk flash disk. Yang kelima, bahan presentasi dapat sangat ringkas sehingga membantu peserta menangkap esensi bahan yang dibahas. Yang keenam, peserta dapat langsung mengcopy file presentasi yang diperlukan. Nah, semua hal yang terungkap selama forum, baik itu uraian, pertanyaan maupun jawaban, perlu dicatat secara rapi oleh notulis. Hasil catatan yang telah ditata ringkas sebaiknya dicetak untuk dibagikan minimal kepada semua orang yang terlibat dalam forum tersebut. Hal ini memberi kesempatan bagi pemilik gagasan atau konsep untuk meluruskan jika ada hal-hal yang kurang tepat. Nah, adapun teknisi wajib memastikan bahwa peralatan teknologi yang digunakan bekerja dengan baik. Dia harus melakukan cek terakhir sebelum forum dimulai dan secara teratur mengontrol jalannya persidangan dari segi teknologi. Apabila terjadi sesuatu pada teknologi, dia harus secara cepat bertindak menyelamatkan jalannya kegiatan Nah, adapun etika presentasi ilmiah. Etika berkaitan dengan kepercayaan atau prinsip mengenai mana yang benar dan mana yang salah, serta mana yang patut dan mana yang tidak patut. Nah, adapun etika yang harus diperhatikan oleh penyaji, yaitu yang pertama, menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Nah, adapun kerugian yang dimaksud yaitu mencakup hak atau kesempatan, kehilangan muka, serta tersinggung perasaannya. Adapun hak dalam presentasi ilmiah meliputi hak berbicara, hak membela dan mempertahankan pendapatnya, serta hak mendapatkan pengakuan. Nah, adapun kehilangan muka dapat terjadi apabila aib atau kekurangan seseorang diungkapkan secara vulgar. Sementara itu, apabila ada seseorang yang sudah melakukan sesuatu yang sangat berharga, dia memiliki hak untuk mendapat pengakuan. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan oleh penyaji dalam etika yang kedua yaitu kejujuran. Kejujuran merupakan butir etis terpenting. Semua orang wajib bersikap sangat terbuka dalam berbagai hal, dalam segala hal yang mencakup informasi yang disajikan. Jika menyajikan data, penyaji harus secara jujur mengungkapkan apakah informasi tersebut merupakan hasil pemikirannya ataukah diambil dari sumber lain.
Nah, adapun etika yang adapun etika yang harus dijaga oleh peserta antara lain yang pertama yaitu setiap peserta harus jujur pada diri sendiri. Artinya bahwa dia akan bertanya jika memang tidak tahu. Dia akan mencari klasifikasi jika masih bingung atau belum yakin. Dia akan mengecek apakah pemahamannya sudah benar ataukah belum dan sebagainya. Yang kedua, setiap peserta wajib menghargai gagasan atau pendapat orang lain dan dalam hal ini mensyaratkan bahwa ia wajib menyimak apabila ada seseorang yang berbicara atau bertanya. Nah, terkait dengan perilaku penanya, untuk memperoleh klasifikasi atau informasi, satu kewajiban penanya adalah menyimak jawaban dari penyaji. Apabila dengan terpaksa penanya meninggalkan ruangan sebelum jawaban diberikan, dia wajib meminta maaf dan meminta izin untuk meninggalkan ruangan. Jalannya forum ilmiah banyak ditentukan oleh moderator. Nah, adapun etika yang harus diperhatikan oleh moderator yaitu yang pertama, adil. Artinya bahwa semua peserta sedapat-dapatnya memperoleh kesempatan yang relatif sama dalam berpartisipasi aktif selama forum berlangsung. Selain adil, moderator juga harus menaati jadwal atas waktu yang telah ditentukan. Nah, semua hal yang terungkap selama forum, baik uraian, pertanyaan maupun jawaban, harus ditulis secara rapi oleh penulis. Hasil catatan yang sudah ditata ringkas sebaiknya dicetak untuk dibagikan minimal kepada semua orang yang terlibat dalam forum tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah pada dasarnya adalah mengkomunikasikan bahan ilmiah kepada peserta forum ilmiah. Oleh karena itu, dalam presentasi ilmiah berlaku prinsip-prinsip pertama, mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif. Dalam mengurangi gangguan komunikasi, kita dapat pertama memastikan pencahayaan dan ruang gerak cukup. Kedua, menghindari kemungkinan multitafsir ungkapan yang dipilih. Multitafsir ini merupakan kata yang memiliki banyak makna. Contoh pada kata bunga. Kata bunga ini bisa merujuk kepada tanaman berbunga, bisa juga merujuk kepada keuntungan. Ketiga, berpikir positif tentang peserta. Keempat, bersikap terbuka terhadap perbedaan sikap atau pendapat orang lain. Prinsip kedua itu memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. Yang harus diperhatikan pertama, pastikan bahwa suara penyaji atau pembawa materi dapat didengar oleh semua peserta forum. Kedua, menjadi penyimak atau pendengar yang baik jika ada peserta yang bertanya. Tiga, memberi kesempatan kepada peserta lain untuk bertanya. Keempat, menggunakan media yang menarik. Kelima, mendorong peserta untuk aktif dalam forum. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari saat melakukan presentasi. Pertama, menerima telepon HP pada saat presentasi. Disarankan sebelum memulai presentasi, HP dalam kondisi mati atau mode hening. Kedua, hindari penggunaan kata-kata yang tidak dimengerti oleh peserta. Ketiga, memerhatikan slide terlalu lama sehingga menyebabkan Anda membelakangi peserta. Keempat, menciptakan humor yang berlebihan, karena humor berlebihan ini bisa mengganggu konsentrasi peserta. Kelima, badan jangan kaku seperti patung. Sebaiknya bisa berjalan atau bergerak. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang poin pertama itu pengertian pidato, poin kedua metode pidato, dan poin yang terakhir itu berpidato dalam situasi formal. Pengertian pidato. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah mengungkapkan pikiran, kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan kepada halayak.
Dan menurut Dedi Setiawan, beliau mendefinisikan bahwa pidato adalah berbicara di depan umum banyak orang untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pikiran yang direncanakan atau tidak direncanakan. Menurut Muhammad Rohmadi, beliau mendefinisikan bahwa pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada banyak orang. Sedangkan menurut Budi Hartati mendefinisikan pidato sebagai suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Dan menurut Goris Keraf, beliau mengatakan bahwa pidato adalah suatu bentuk perbuatan berbicara di depan umum atau orang-orang dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu dan kepada pendengar yang tertentu pula. Dari beberapa pendapat dapat kita simpulkan bahwa pidato adalah berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide, gagasan, serta pikiran yang telah disusun secara sistematis, terstruktur, dan efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode dalam berpidato. Dalam berpidato kita dapat menggunakan cara atau beberapa metode. Yang pertama itu metode improv, yaitu metode yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Biasanya metode ini digunakan oleh orang yang sudah ahli dalam berpidato. Yang kedua, metode memoriter, yaitu metode pidato yang dilakukan dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu metode naskah, yaitu metode pidato yang dilakukan dengan cara membacakan teks pada saat berpidato. Dan yang terakhir yaitu metode extemporan, yaitu metode berpidato dengan cara mencatat atau menyiapkan konsep pidato secara garis besar. Metode ini sangat efektif dan dan di situ kita dapat mencatat poin-poin penting yang ingin kita sampaikan. Dalam membuat teks pidato yang baik dan benar, tentunya kita harus memahami apa saja struktur teks pidato. Adapun struktur teks pidato, pertama pembuka, kedua isi, ketiga kalimat penutup. Dalam pembuka ini berisi ada salam pembuka, contoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Kedua, ada ucapan penghormatan, contoh yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah. Ketiga, ucapan syukur, contoh marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Adapun struktur pidato yang kedua itu isi, merupakan bagian dari ringkasan informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan oleh orator kepada audiens. Ketiga itu kalimat penutup, berisi kesimpulan, permintaan maaf, dan salam penutup. Tadi udah dibahas tentang pidato. Nah, sekarang saya akan membahas tentang macam-macam pidato. Pertama ada pidato informatif. Pidato ini bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada audiens atau pendengar. Biasanya digunakan dalam presentasi akademik, seminar, dan konferensi. Kedua itu pidato argumentatif, merupakan pidato yang di dalamnya mengandung beberapa hal seperti dalil, argumentasi, dan alasan. Biasa hal tersebut digunakan untuk menolak atau mendukung satu pernyataan. Ketiga itu ada pidato rekreatif, biasanya juga disebut sebagai pidato kekeluargaan, yang bertujuan untuk membangkitkan sebuah suasana kekeluargaan baik dalam hal kesedihan maupun kegembiraan. Keempat itu ada pidato persuasif, merupakan pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pendengar agar mempercayai atau mengikuti pendapat yang disampaikan orator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berpidato dalam situasi formal. Nilai-nilai yang harus kita perhatikan dalam berpidato yaitu jangan menyinggung perasaan orang lain, tetapi sebaliknya berupa menghargai dan membangun optimisme bagi pendengarnya. Keterbukaan, kejujuran, empati, dan persahabatan perlu diusahakan dalam berpidato. Adapun tata krama dalam berpidato diantaranya
Jika berpidato di hadapan umum, hendaknya memperhatikan 3 hal, yaitu berpakaian dengan rapi, bersih, tetapi tidak bergaya pamer dengan memakai perhiasan atau pakaian yang berlebihan. Terus menggunakan kata-kata sopan, dan jangan memperlihatkan keangkuhan, kesombongan, atau kepungahan, tetapi dengan rendah hati. Dan jika pidato panjang, agar tidak membosankan pendengar, hendaknya diselingi dengan humor, namun humor itu harus sopan. Dan jika berpidato di hadapan wanita atau sebagian wanita dan yang berpidato itu pria, perhatikanlah kata-kata yang digunakan. Hendaknya jangan sampai menyinggung perasaan. Dan bila berpidato di hadapan orang-orang terkemuka seperti pejabat dan sebagainya, hendaknya mempersiapkan diri dengan sempurna. Dengan demikian keyakinan kita akan tumbuh. Selain itu kita tidak perlu merasa rendah diri. Dan jika berpidato di hadapan sesama golongan, kita harus terbuka dan terus terang, dan dapat membuat kita santai, namun jangan melupakan tata krama. Dan jika yang mendengarkan pidato kita itu pelajar atau mahasiswa, kita harus mampu meyakinkan mereka dengan argumentasi yang logis. Dan jika berpidato di hadapan pemeluk suatu agama, kita harus menjaga jangan sampai ada satu ucapan yang menyinggung martabat suatu agama. Dan jika yang mendengarkan pidato kita itu masyarakat desa, gunakanlah kata-kata atau kalimat yang sederhana sehingga pidato kita itu mudah dimengerti.